Kiba mengembuskan asap rokok dari mulut. Kau tak akan menduga, Kotori. Pemimpin aliansi kelas 1 yang mencelakai Hidetto-san adalah temanmu, Asuma Ryo. Kata Kiba yang jelas mengejutkan Kyuubi sampai terdiam. Kyuubi langsung mendorong badan Kiba mepet ke tembok. Ngomong ngaco sekali lagi, aku akan menghajarmu. Geram Kyuubi dengan emosi. Dengan susah payah Kiba melepaskan kedua tangan Kyuubi yang mencekinya. Apa kau pikir aku kesini buat bercanda? Dengarkan aku, Kotori. Aku tidak akan mengatakannya lagi. Asuma Ryo adalah pemimpin aliansi kelas 1, kata Kiba dengan tegas. Kali ini Kyuubi langsung diam, kepalanya tertunduk. Tidak ingin menerima fakta mengerikan ini. Sementara itu, di lorong rumah sakit, ada seseorang yang berjalan dengan santai, lalu masuk ke kamar perawatan Hidetto sambil merokok. Aku Asuma Ryo dari aliansi kelas 1. Kau di sini karena aku. Kalau kau ingin balas dendam, aku siap. 1 lawan 1 atau mau cara apapun, aku ikut, kata Ryo dengan percaya diri. Lalu dia melangkah pergi. Tidak sopan menengok orang sakit tanpa membawa apapun. Setidaknya beri aku rokokmu, saut Hidetto yang hampir setengah mukanya terlilit korban. Ryo nyengir mendengarnya, lalu melemparkan sebungkus rokok sebelum keluar ruangan. Sekalian koreknya lah brengsek, umpat Hidetto. Sedangkan Kiba sudah menunjukkan Kyuubi sebuah gedung kosong yang menurut informasi adalah markas aliansi kelas 1. Kiba bilang berbahaya buat menyerbu sekarang karena mereka tidak tahu berapa banyak orang di dalam. Tapi Kyuubi langsung memukul ulu hati Kiba, membuat orang itu langsung tersungkur di aspal. Makanya aku akan ke sana sendiri. Aku berutang padamu, Kiba. Suatu hari, kalau kau butuh bantuanku, bilang saja. Meski aku harus lari ke neraka, aku tetap akan datang. Lalu muka Kyuubi jadi serius dan menatap ke arah gedung kosong itu. Kyuubi bergegas lari, tapi meleng dan tertabrak mobil yang kaget karena Kyuubi muncul tiba-tiba. Si pengemudi sudah ketakutan melihat orang yang ditabraknya barusan terlempar dan terbaring di aspal. Tapi seketika kemudian Kyuubi bangkit dan menghampiri mobil tersebut. Apa kau tidak apa-apa? Maaf, tiba-tiba nyebrang, kata Kyuubi. Lalu berjalan pergi meninggalkan si pengemudi mobil dengan muka bingung. Sedangkan di kepala Kyuubi, dia cuma berpikir untuk ketemu Ryo. Dia ingin minta penjelasan. Pintu depan gedung ditendang dengan keras, menjatuhi seseorang di dalamnya. Kyuubi berjalan masuk. Di mana Ryo? Di lantai atas gedung ada Hirasawa, salah satu mantan leader di SMP, mengenalkan 2 orang dari geng Kyoshinkai. Tapi 2 orang lainnya malah mengejek kalau Hirasawa cuma membawa ikan teri. Hal itu membuat mereka mau bertengkar. Kurotani berteriak kesal agar orang-orang itu tidak ribut sendiri. Satu orang gundul menanyakan keberadaan Kunimi dan dijawab dengan kesal juga oleh Kurotani kalau dia sudah berusaha menelpon tapi tidak juga tersambung. Terdengar keributan dari luar pintu. Mereka mengira itu hanya ulah anak-anak SMP di pasukan mereka yang suka berkelahi satu sama lain. Kurotani berjalan dengan kesal, ingin menyuruh bocah-bocah itu diam. Tapi dia dikejutkan satu sosok besar di depan pintu. Kurotani mundur ketakutan mengetahui siapa yang datang. Tapi Kyuubi meraih jari telunjuk Kurotani dan memelintirnya. Dia berjongkok menahan sakit, tapi rambut Kurotani langsung dijambak dan Kyuubi menyeret lalu melemparnya menabrak jendela dan terlempar dari lantai 3. Beruntung ada pohon yang menahan badannya, meski tetap sampai ke tanah dan pingsan. Semua mata melotot ke arah sosok Kyuubi itu. Di mana Ryo? Ujar Kyuubi. Lalu si gundul tadi berhasil ditangkap dan kepalanya dibenturkan ke tembok. Satu orang berniat memukul dari belakang, tapi Kyuubi malah melakukan akrobat dan memutar di udara, lalu mendarat di belakang si pemukul barusan. Satu tendangan keras membuat orang itu terlempar menabrak tembok, dan disusul pukulan keras yang melemparnya melayang.
dan ambruk pingsan di lantai. 3 orang menatap Kyuubi kesal. 2 orang mengeluarkan tongkat besi, sedangkan Hirasawa menarik keluar sebuah pisau lipat. Bukannya menghindar, Kyuubi malah maju menyambut Hirasawa yang menusukkan pisau. Tangan Hirasawa berhasil ditangkap dan dipelintir, membuatnya kesakitan sampai menjatuhkan pisau. Kyuubi memungut pisau itu dan menarik telinga kanan Hirasawa, lalu menusuknya dengan pisau. Orang itu langsung berjongkok mengerang kesakitan, sedangkan Kyuubi melempar secara sembarangan pisau tadi dan hampir mengenai 1 orang. Lalu Kyuubi menarik rambut Hirasawa. Kau mengeluarkan pisau, berarti sudah siap membunuh atau terbunuh kan? Itu juga berarti kau tidak boleh merengek cuma karena dikasih piercing, kata Kyuubi sambil menyeret Hirasawa dan melemparnya keluar seperti Kurotani sebelumnya. Kyuubi menoleh ke belakang, masih ada 4 orang lawan. 1 orang segera membuang pipa besi dan berlari kabur, sedangkan 3 lainnya tetap menyerbu maju. Kyuubi melompat tinggi dan melayangkan tendangan. Tak berapa lama, Kiba sudah sampai di gedung itu. Dia kaget melihat di dalam bergelimpangan orang-orang yang merintih kesakitan. Kiba naik ke lantai 2 dan mendapati Kyuubi yang berjalan dengan santai. Kau cerobos sekali. Apa sudah ketemu Ryo? Seru Kiba. Dia tidak di sini. Aku akan pergi ke rumahnya, kata Kyuubi sambil terus berjalan. Kiba panik melihat punggung Kyuubi tergores pisau. Dia sadar Kyuubi sudah melawan semua orang yang ada di gedung ini. Tenang saja, aku tidak membunuh mereka, saut Kyuubi. Kyuubi berkata kalau semua orang akan tahu tentang aliansi kelas 1 ini besok. Jadi dia harus menemui Ryo malam ini juga. Tapi di bawah malah sudah ada beberapa petugas polisi. Mereka menanyai apa yang Kyuubi lakukan di sini. Mereka juga bilang kalau masuk ke gedung tanpa izin adalah tindakan ilegal. Petugas polisi itu menunjuk beberapa orang yang pingsan dan bertanya apa Kyuubi yang menyebabkannya. Tapi pikiran bocah itu cuma ingin ketemu Ryo saja. Dia malah langsung menendang petugas polisi di depannya. Kyuubi mengamuk, mendorong dan melempar pada petugas itu sambil berteriak kalau dia harus pergi menemui Ryo. Kiba pun jadi panik karena ini akan membuat masalah lebih rumit lagi. Sementara 2 petugas polisi yang sudah sampai di lantai atas terkejut melihat beberapa orang terkapar dengan muka paha belut dan berdarah. 1 orang duduk bersandar di tiang beton. Monster, gumannya. Di bawah, Kyuubi memukul jatuh 1 orang polisi, lalu menyikut 1 lagi yang di belakangnya. Seseorang mengeluarkan tongkat dan mencekik dari belakang agar Kyuubi tenang, tapi bocah besar itu malah bisa membanting si petugas. Kyuubi memungut tongkat besi yang terjatuh. Jangan menghalangiku, teriaknya keras. Meski ada 4 petugas di depannya, Kyuubi tidak gentar. Dia siap menghajar mereka semua. Tapi tiba-tiba Kiba maju dan memegangi tangan Kyuubi. Cukup Kotori. Apa yang Higito-san pikir kalau dia melihatmu bertingkah begini? Ujar Kiba. Mendengar 1 nama itu, Kyuubi langsung mereda. Kumohon Kotori, kata Kiba pelan. Lalu Kyuubi melepaskan tongkat di tangannya. Ishida Kotori ditahan dengan beberapa pelanggaran, menerobos tanpa izin, melakukan pengurusan properti, dan yang paling berat, menyerang petugas. Disitulah masa SMA Kyuubi berakhir. Dia dijatuhi hukuman penjara anak-anak selama 4 atau 5 tahun. Setelahnya, Momota dan Udagawa berhasil menyisir pasukan aliansi kelas 1 dan menghajar mereka tanpa masalah berarti. Tapi mereka tidak mendapatkan Ryo. Bahkan sampai Kiba lulus, dia tidak menemukan 1 orang pun yang pernah ketemu sama Asuma Ryo lagi. Sedangkan Tsume dan Koso juga ikut drop out dari sekolah. Itulah masa SMA Kyuubi yang berakhir tragis. Tapi kisahnya belum berakhir. Tetap pantengin Mangkayu, karena keseruannya akan terus berlanjut. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa di subscribe, like, dan di komen ya. Akhir kata, arigatou gozaimasu, dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya.